Hawanya di sini gerimis, seger banget asli. Sayangnya nggak ada peron. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat pagi, aku ucapkan dari kota Surabaya. Hari ini tanggal 2 Februari 2025 ya. Hari kedua pemberlakuan KPK baru di PT Kereta Api Indonesia, yaitu KPK 2025. Oke, pagi ini aku udah ada di stasiun Surabaya Pasar Turi, dan aku akan ajak teman-teman untuk naik kereta yang kemarin sempat mati suri ya. Dulu udah pernah beroperasi, akhirnya berhenti beroperasi, dan sekarang kembali dijalankan teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa untuk perjalanannya? Yuk ikuti terus perjalananku dengan kereta api Sancaka Utara. Dan ini dia suasana di stasiun Surabaya Pasar Turi pagi ini. Ini masih 1,5 jam sebelum keberangkatan kereta Sancaka Utara ya. Terpantau calon-calon penumpang sudah mulai memadati stasiun, dan ini nggak mesti penumpang Sancaka Utara ya, karena di KPK 2025 ini ada kereta-kereta yang berangkat pagi dari sini. Dan untuk stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada 2 pintu keberangkatan ya. Yang satu adalah pintu untuk keberangkatan kereta ekonomi dan kereta lokal, itu ada di sebelah sana. Lalu untuk satunya lagi itu adalah pintu keberangkatan kereta kelas eksekutif, itu ada di sebelah sana ya, di balik monumen logo ini. Jadi nanti kita untuk Sancaka Utara itu boardingnya lewat pintu yang satu sebelah sana ya, gitu. Ayo lu, naik Sancaka Utara juga nih pasti nih. Jadi kita sudah bisa masuk ya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Ada 2 cara untuk boarding, ada face recognition, ada cara manual ya, dengan menunjukkan identitas dan tiket. Oke, kita coba masuk pakai face aja ya. Oke, cepet banget. Kita harus nunggu di sini nih. Tuh. Ya, rangkaiannya belum siap, jadi kita harus nunggu dulu di sini. Jadi kayak ginilah suasana di ruang tunggu stasiun Surabaya Pasar Turi ya, untuk ruang tunggu eksekutif. Dan di sana ada luxury room itu di sebelah sana. Terus di sini untuk kelas eksekutif biasa ya. Ya, ruang tunggu eksekutif dan lain sebagainya gitu. Di sini ruangannya sudah ber-AC dan dilengkapi beberapa fasilitas seperti colokan listrik tuh di sebelah sana. Terus ada toilet juga tuh di sebelah sana ya. Kelihatan nggak ini ya dari kamera ya? Oke, jadi sambil menunggu rangkaian kereta Sancaka Utara dipersiapkan, hari ini aku akan naik kereta Sancaka Utara. Nggak full trip ya teman-teman, dari stasiun Surabaya Pasar Turi nanti aku akan turun di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, sebenarnya mohon maaf ya kalau perjalanan ini aku nggak full trip, dan aku nanti akan naik di kelas bisnis ya. Nggak tahu ini bisnisnya kayaknya hari ini penuh, karena ini tanggal 2 hari Minggu ya. Terakhir aku ngecek tadi itu jam 5, sisa 38 kursi gitu. Dan untuk perjalanan kereta Sancaka Utara dari Surabaya menuju ke Jogja itu ditempuh dalam waktu kurang lebih selama 6 jam ya. Semoga untuk perjalanan ini lancar dan nggak ada kendala, karena di hari pertama kemarin itu kalau aku lihat-lihat info ya, itu kayaknya Sancaka Utara telat sih. Kurang tahu telatnya karena apa, tapi ya semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai ke
tujuan. Kalau full trip sampai Cilacap, berangkat dari sini sekitar jam 7 sampai Cilacap sekitar jam 4 sore. Jadi kayak mungkin 9 jam mungkin atau berapa jam gitu ya. Lumayan ya, di dalam sini cukup adem, ada AC-nya. Cocok untuk cuaca Surabaya yang sering kali gerah gitu. Menit menjelang keberangkatan kereta Sancaka Utara ya, rangkaian baru dilansir dari Sepur Simpan. Dia akan masuk di jalur 1 ya. Menjadi jalur 1 Jakarta Selatan, menjadi jalur 1. Dari jalur 3 kereta api komuter lain Jenggala dengan tujuan akhir stasiun Mojokerto. Kepada seluruh penumpang kereta api komuter lain Jenggala yang masih berada di halte tujuan untuk segera masuk ke dalam kereta. Loket dan pintu masuk dimohon untuk ditutup. Seluruh kru kereta api komuter lain Jenggala dimohon untuk menutup pintu kereta selama dalam perjalanan. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dari jalur 3, kereta api komuter lain Jenggala bersiap berangkat. Nah, jadi kereta Sancaka Utara itu terdiri dari 1 kereta pembangkit, 4 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 4 kereta bisnis ya. Kebetulan untuk keberangkatan dari Surabaya, kelas bisnis itu ada di jajaran belakang. Dan aku bisnis 4. Paling belakang dong. Meanwhile, Weh, naik dapat belakangnya, aduh. aku beruntung lagi. Tadi tag video audioku nggak masuk loh tadi. Apa? Audioku nggak masuk tadi. Oh iya. Iya. Oh, ini udah masuk. harus sering-sering ngecek sih kalau pakai. Iya bener. Lah, bagasinya? Ya daripada waktu kita naik Sri Tanjung kan nggak dapat sama sekali itu. Betul. Lumayan aku masih dapat setengah. Oke. Agak unik. Mantap. Ini K1 berapa tuh? 84. Ini sepuh banget loh. Sepuh. Oke, ya wis aku tak ke bisnis dulu ya. Aku samperin ke sana deh. Belakang apa? Belakang dewe. Wah, backlight tapi ya? Bisa dong. Mantap. Ntar kalau backlight mampir aja. Oke, siap. Sepuh banget. Ya wis. Ya. Aku ke bisnis. Masih berjalan menuju ke bisnis 4. Ada di paling belakang ya. Aku kursi nomor berapa? 13 Alpha. Di depan kah? Di belakang kah? Oke, jadi ini dia bisnis 4. Oh, ternyata ada di jajaran depan ya. Stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Wah, ini Sebelum berangkat mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak 13 tertinggal ataupun tertukar Alpha. di area ruang Mantap. tunggu Sisi kiri. stasiun Surabaya Pasar Turi. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Sancaka Utara yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Perjalanan kali ini
menempuh waktu 8 jam 58 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di boarddesk. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Tepat sesuai jadwalnya, kereta Sancaka Utara diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yang mana rangkaiannya ini disiapkan di jalur 1 itu mepet sekali dengan keberangkatan ya, 10 menit udah kayak di stasiun Gambir gitu. Dan kita kalau bicara kereta Sancaka Utara ya, jadi setelah sekian lama kereta ini itu nonaktif ya. Dulu kereta Sancaka Utara ini sempat beroperasi sebelum pandemi Covid ya. Ketika pandemi Covid semua kereta berhenti, termasuk kereta Sancaka Utara ini, dan seterusnya berhenti dan tidak dijalankan lagi, bahkan sempat dihapus di KPK sebelumnya, dan pada akhirnya di KPK 2025 kereta Sancaka Utara ini hadir kembali ya, melayani rute dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan berakhir di stasiun Cilacap. Nah, kalau dulu itu kereta Sancaka Utara hanya sampai Kutoarjo, tapi sekarang sudah diperpanjang sampai ke Cilacap. Nah, untuk saat ini kereta Sancaka Utara melayani 2 kelas teman-teman, yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Wah, jarang-jarang ya sekarang ada kereta yang bawa eksekutif bisnis, biasanya eksekutif ekonomi gitu. Untuk kelas eksekutifnya itu menggunakan armada Milesteel ya, dari berbagai angkatan tahun, dan untuk kapasitasnya ya seperti biasa, seperti kereta eksekutif pada umumnya, yaitu 50 kursi. Lalu untuk kelas bisnisnya ini sekarang sudah jarang ya kelas bisnis di Perkereta Apian Indonesia. Kalau di Jawa itu setauku ada 3 kereta yang masih membawa kelas bisnis, yaitu kereta Gumarang, kereta Tegal Bahari, dan kereta Sancaka Utara. Nah, untuk kelas bisnis ini memang tidak ada upgrade dari segi fasilitas atau apapun itu ya, karena memang kelas bisnis itu pada nantinya akan dihapus secara perlahan oleh PT KAI. Nah, mumpung kita naik kelas bisnis nih ya, kita coba untuk bicara tentang fasilitas yang ada di kelas bisnis. Dalam kereta kelas bisnis ini sudah dilengkapi dengan AC yang cukup sejuk. Jumlahnya ada 6, 2 di depan, di tengah, dan 2 lagi di belakang gitu. Nah, satu kabin atau satu kereta ini berkapasitas 64 penumpang. Konfigurasi kursinya adalah 2 di kiri dan 2 di kanan. Untuk kursinya ini tentunya sudah searah dengan laju kereta ya. Tapi untuk kursi di kelas bisnis ini tidak bisa direbahkan sandarannya teman-teman. Jadi sandarannya ya udah setelannya seperti ini gitu. Memang plusnya dia bisa diputar-putar sandarannya ya. Maksudnya bisa disesuaikan dengan arah perjalanan keretanya. Beberapa yang kita dapatkan di dalam kabin, diantaranya ada rak bagasi di bagian atas untuk menaruh barang bawaan, lalu ada jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai, dan di bawah jendela itu ada meja kecil untuk menaruh cup dan lain-lain. Di bawah meja kecil ada stop kontak sebanyak 2 buah. Mungkin itu aja sih untuk beberapa fasilitas di kelas bisnis ya. Tidak ada yang menonjol seperti di kereta-kereta yang baru gitu. Oh ya, untuk toiletnya ini ada di 2 ujung kereta ya, di ujung depan dan juga di ujung belakang. Nanti kita lihat untuk toiletnya. Untuk toilet di armada kelas bisnis itu ada di 2 ujung kereta ya, ada di ujung depan sama di ujung belakang sana ya. Kita cek yang di sini untuk fasilitas toiletnya. Tuh, toiletnya standar ya, belum finishing gitu. Ada wastafel, ada jet shower, ada tisu, pewangi, cermin, terus ada kloset duduk, ada tempat sampah ya. Mantap. Biasanya kalau di sini kloset duduk, di sana adalah kloset jongkok teman-teman.
Yuk, kita berhenti. Susah banget. Selamat datang di Lamongan. Ya, kita berhenti di stasiun Lamongan. Namanya, aduh, ada beberapa penumpang yang naik dari stasiun Lamongan ya. Nggak tahu nanti naiknya di Eksa atau di bisnis. Oke, mumpung berhenti kita cek armada ya. Di sini eksekutif bisnis 4 adalah K2-08502 SPI. Kereta kelas bisnis 0 tidak berpenggerak 85 adalah tahun pertama dinas di tahun 1985 dengan urutan yang kedua di tahun tersebut ya. Nah, untuk deponya adalah di depo Surabaya Pasar Turi. Oke, karena tadi aku belum sarapan ya, jadi aku beli nasi ayam CFC, harganya 42.000 lewat Prama-Prami yang berkeliling. Nah, jadi buat kalian ketika naik kereta, kalian lapar, butuh makan, butuh jajanan atau minuman, kalian bisa beli ke kereta makan. Juga bisa pesan lewat aplikasi akses PKAI di menu Rail Food, teman-teman. Gitu ya. Makan dulu ya, lapar banget. Belum sarapan. Ini awal ya, awal sekitar 4 menit atau berapa ya, kita tiba di stasiun Bojonegoro, ketemu sama Harina, teman-teman. Harina dari Bandung ke Surabaya Pasar Turi. Jam segini baru sampai Bojonegoro, harusnya dia udah sampai dari tadi. Ini imbas dari itu ya, pengalihan rute akibat banjir di petak stasiun Gubuk itu ya. Tuh, Harina jam segini baru sampai Bojonegoro. Padahal ini jam 8.33. Harusnya udah dari tadi sampai Pasar Turi ya. Dan penumpang dari Bojonegoro banyak, teman-teman. Tuh. Nah guys, berbicara tentang perjalanan kereta Sancaka Utara ya. Jadi dalam satu hari itu ada 1 kali keberangkatan dari Surabaya dan 1 kali keberangkatan dari Cilacap ya. Untuk dari Surabaya, kereta Sancaka Utara itu dilayani dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan jadwal keberangkatan pagi hari, yaitu pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat ya. Lalu tiba di Jogja itu sekitar siang hari, lebih tepatnya pada pukul 13.01 waktu Indonesia Barat, melanjutkan perjalanan menuju ke Cilacap dengan estimasi ketibaan di stasiun Cilacap pada pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk perjalanan dari Cilacap ke Surabaya
Dari Cilacap dilayani dari stasiun Cilacap ya tentunya, dengan jadwal keberangkatan sore hari yaitu pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, tiba di Yogyakarta sekitar pukul 20.39 waktu Indonesia Barat, dan melanjutkan perjalanan hingga stasiun Surabaya Pasar Turi dengan estimasi ketibaan pada pukul 3 dini hari ya. Lalu untuk harga tiket kereta Sancaka ini dibagi menjadi beberapa subkelas ya. Kita mulai dari kelas bisnis. Untuk full trip dari Surabaya ke Cilacap maupun sebaliknya, di kelas bisnis dibanderol mulai dengan harga 300.000 hingga 320.000. Lalu untuk di kelas eksekutif dibanderol mulai harga 440.000 hingga 480.000 rupiah. Nah, tapi apabila teman-teman itu naiknya tidak full trip, misalkan dari Bojonegoro ke Jogja, dari Surabaya ke Solo, itu tarifnya akan berbeda ya teman-teman, tergantung jarak yang ditempuh. Nah, untuk jadwal dan harga tiket selengkapnya bisa teman-teman akses di aplikasi KAI ya, yaitu Akses by KAI. Kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Cepu Station. If you end your trip at Cepu Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door. 903 kita tiba di stasiun Cepu, disambut dengan Gambang Semarang. Wih, sudah sampai Cepu. Nih ya, asli ya. Ini aku nggak bisa berkata-kata ya untuk kelas bisnis, terutama di bisnis 4 ini ya. Ini rasanya nyaman sekali ada di dalam kereta. AC-nya dingin, nggak kebanting-banting, tapi kayak malah mentul-mentul gitu, enak banget pokoknya. Sayang ya, kelas senyaman ini harus dihapuskan. Nah teman-teman, jadi di atas ini adalah train mark dari armada ini ya. E itu artinya sarana ini bisa digeber sampai kecepatan 100 km per jam. 37 adalah berat maksimum dan 5 adalah bugi K5. Untuk bugi K5 nih ya, seperti ini tuh. Ini adalah bugi K5. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gradena. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gradena. Oke. Kita tiba di stasiun Kradenan ya. Aduh. Menurut jadwal kita berhenti di sini selama 19 menit ya. Plus awal ini jadinya sekitar 20-an menit. Kenapa kereta Sancaka Utara di sini berhentinya lama? Karena kalau menurut jadwal sebenarnya aku tadi ke depan loh. Malah ke depan, aku juga pengen lihat kelas bisnisnya. Ya ini sini. Ini kan harusnya nunggu Sembrani ya. Sembrani nggak lewat sini ya? Di Putar Selatan. Putar Selatan ya. Oke. Nggak jadi disusul. 19 menit. Aduh. Kok kursi berapa? Kursi 13. Alpha. Oh, 13 ya. Coba masuk aja kosong. Di area depan ya. Oke, balik lagi ya. Jadi kenapa kenapa kereta Sancaka Utara itu berhenti di sini lumayan lama? Karena sebenarnya dia di sini tuh harus disusul oleh kereta Sembrani dari Surabaya ke Jakarta. Nah, cuman karena Sembraninya itu sekarang lagi muter lewat selatan, jadi kita di sini nggak ketemu kereta apa-apa teman-teman, nggak disusul kereta Sembrani ya. Sayang banget ya. Tapi ya gimana lagi, karena jalur di depan di stasiun Gubuk sampai stasiun mana itu kan dia terputus ya karena banjir, jadi kereta Sembrani nggak bisa lewat situ. Alhasil dia muter dari Surabaya ke Madiun, Solo, Jebres, lewat Gudih mungkin ya. Aku kurang tahu sih putarannya di mana. Tapi yang jelas Sembrani tidak jadi lewat sini gitu. Gimana naik di eksekutif? Enak? Eksekutifnya adem. Adem.
suspensinya sebenarnya empuk tapi agak hoyak-hoyak. Waduh. Sepuh tahun berapa ya? 84. Ya, jadi 85 tahun. Ini 85. Tua setahun. Tua setahun ya. Iya. Kursinya recliningnya enak banget. Reclining enak. Sampai ke belakang banget. Oke. Terus peredaman suara ya wajar-wajar aja, so-so lah. Tergantung petak juga kan kayak. Betul. Penumpangnya tapi banyakan kelas bisnis ya. Tadi itu aku lihat di stasiun Singgah. Itu penumpangnya itu rata-rata ke arah belakang semua. Kalau di eksekutif ya beberapa lah. Berapa? Dan itu kita ketemu di lintas ya, nggak start dari Surabaya. Jadi nanti betul. di Lamongan dan seterusnya itu baru pada naik. Gitu. Oke. Nah jadi gitu, penumpang kereta Sancaka Utara ini tuh ramenya bukan dari Surabaya tapi dari Lamongan, dari Babat, kalau Bojonegoro. dari Surabaya mah langsung naik Sancaka. Betul. Sancaka Pasarnya mungkin di itu ya, di Lamongan, Babat dan seterusnya. Kalau dari Surabaya mah ada Sancaka yang selatan yang lebih cepat. Kenapa penting banget hadir kembali Sancaka Utara ya untuk mengakses Jogja, Solo dari area sini itu susah banget. Betul. Gitu. Oke guys, kita tiba di stasiun Gambringan ya, stasiun percabangan bagi kereta Sancaka Utara. Ini kayaknya kita nggak dapat peron ya, soalnya tadi kondekturnya udah kasih info untuk naik turunnya itu ada di eksekutif 2. Tuh kan, wih, ada RNB coy. Tuh ya. Ada lokomotif RNB di sana standby. Wah, enak banget tuh yang di depan tuh. Jadi kereta Sancaka Utara ini rutenya tuh memang sedikit unik ya. Dan bisa dibilang satu-satunya kereta yang lewat di lintas jalur Gambringan Gundih. Nah, secara reguler ya. Tapi karena jalur di peta stasiun Gubuk yang terputus akibat banjir kemarin, makanya beberapa kereta itu juga ikut memutar lewat Gundih Gambringan, teman-teman. Itu bukan secara reguler ya, tapi kalau secara reguler yang melewati jalur lintas Gambringan Gundih itu hanya kereta si Sancaka Utara ini gitu. Makanya rutenya dia unik, dari stasiun Surabaya Pasar Turi menelusuri jalur Pantura ya, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu sampai di Gambringan ini, nanti dia belok kiri menuju ke Gundih, terus lurus nanti sampai ke Solo Balapan. Nah, Solo Balapan sudah resmi bergabung dengan jalur selatan, lalu berbelok ke kanan menuju ke Jogja sampai dengan ke Cilacap gitu, teman-teman. Nah, setelah stasiun Gambringan ini apabila kita lurus ke arah sana ya, itu menuju ke stasiun Ngrombo, tapi kalau berbelok itu nanti langsung ke stasiun Gundih gitu. Hawanya di sini gerimis, seger banget asli. Sayangnya nggak ada peron. Hihi.
Wih, akhirnya kita sudah tiba di stasiun Gundih, teman-teman. Ini kita ketemu sama apa ya? Ambarawa mungkin kali ya. Wah, mantap. Dulu. Wih, ketemu. Ya, ini Ambarawa ya. Ambarawa yang rangkaian melt steel. Ya, nanti akan jalan ke sana ya. Sebenarnya rute kereta Ambarawa ini itu bukan lewat sini, cuman lewat sana, jalur yang terputus karena banjir itu. Nah, teman-teman, stasiun Gundih ada di sebelah sana ya. Kita masuk di peron timur. Biasanya kalau naik kereta lewat stasiun Gundih itu kan masuknya di peron sebelah barat sana ya. Tapi kali ini masuknya di peron timur karena inilah rute kereta Sancaka Utara, teman-teman. Nah, jalur yang ada di sebelah sana itu nanti akan berbelok ke kiri ya, menuju ke arah Brumbung sampai dengan ke Semarang. Jadi itulah dia pengalaman yang luar biasa melewati jalur stasiun Gambringan hingga stasiun Gundih. Jalurnya sangat ekstrim sih menurutku ya. Keretanya pun nggak bisa jalan kencang ya, dibatasi kecepatannya hanya 40 km per jam. Ya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi ya. Salah satunya karena jalur berkelok-kelok, terus spesifikasi rel yang mungkin masih belum maksimal gitu. Memang jalur ini tuh mati suri ya, sejak kereta Sancaka Utara berhenti beroperasi ketika Covid hingga sekarang kereta Sancaka Utara beroperasi kembali, berarti udah berapa tahun itu? Hampir 6 tahun apa ya? Sekarang jalur ini sudah beroperasi kembali. Yang reguler memang hanya kereta Sancaka Utara yang lewat situ, teman-teman. Tapi karena jalur utara sedang ada masalah, beberapa kereta memutar lewat jalur tersebut. Gimana menurut teman-teman, pemandangannya cantik nggak sih? Waduh, nggak dapat peron. Wah, kita sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Nah, dengan tibanya kita di stasiun Solo Balapan ini, maka kita resmi bergabung dengan jalur lintas selatan ya. Kita tiba di sini terlambat sekitar 20-an menit gitu. Ya, tahu-tahu sudah sampai Solo ya. Tadi aku sempat ketiduran setelah Salem. Setelah Salem, jadi sebelum stasiun Solo Balapan ini tadi kereta Sancaka Utara sempat berhenti di stasiun Salem. Setelah Salem aku sempat ketiduran dan bangun-bangun udah mau naik ke jalur layang Joglo. Nah, itu kayaknya Sancaka Selatan ya. Sancaka Selatan kayaknya. Itu Sancaka yang biasa, yang dari Jogja Surabaya via Madiun ya. Oh ya bener. Kurang dari 1 jam perjalanan kereta api Sancaka Utara, dan mohon maaf aku harus mengakhiri perjalanan di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Aku nggak bisa full trip sampai ke Cilacap. Semoga next time kita bisa coba sampai ke Cilacap ya, atau sebaliknya ya. Jadi
Jadi seperti apa untuk perjalanan dengan kereta Sancaka Utara? Beberapa hal yang bisa aku sampaikan. Yang pertama terkait dengan armada atau sarana yang digunakan yang terkhusus di bisnis 4. Di bisnis 4 ini merupakan kereta kelas bisnis tahun 1985 dengan urutan yang kedua. Nah, selama dalam perjalanan ini aku rasa AC-nya cukup dingin, suspensinya halus, dan untuk kebisingannya itu ketika tadi lewat di petak jalur Pantura ya, itu cenderung senyap, tapi ternyata ketika lewat di Solo Jogja bisiknya luar biasa. Ya, berarti mungkin kebisingan itu bisa terpengaruh dari petak yang dilalui juga gitu ya. Lalu sepanjang perjalanan ini kita banyak disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Kereta Sancaka ini memiliki jalur yang cukup unik ya, dari stasiun Gandingan menuju ke stasiun Gundih, di mana secara reguler itu hanya kereta Sancaka Utara yang melewati jalur tersebut. Dan ternyata jalurnya juga cukup ekstrim ya, keretanya nggak bisa ngebut, cuma bisa berjalan di batas kecepatan 40 km per jam. Untuk semua fitur yang ada di dalam kereta ini berfungsi dengan baik, colokan, meja kecil. Cuman tadi di bisnis 4 itu untuk pintu bordes di depanku ini agak seret gitu, agak macet gitu ya, agak susah gitu buat ngebukanya. Tapi ya untuk keseluruhan toilet oke lah, nggak ada yang bermasalah. Terus ya, semoga kereta Sancaka Utara ini harapannya adalah bisa bertahan lama ya, nggak cuma bertahan sebentar kayak di sebelum-sebelumnya, hanya bertahan beberapa bulan saja. Dan semoga kereta Sancaka Utara ini juga bisa menjawab permintaan masyarakat di lintas Pantura Jawa Timur ya. Memang kereta Sancaka Utara ini tadi ketika berangkat dari Surabaya itu dia masih kosong ya, masih cenderung sepi gitu. Terus ketika nyampe Lamongan, ketika nyampe Bojonegoro, ketika nyampe Cepu, itu mulai terisi teman-teman. Jadi kalau menurutku ya, ini pandanganku sendiri sih ya, pasar kereta Sancaka Utara ini tuh bukan di lintas Surabaya, Solo, Jogja gitu ya, tapi di lintas yang tadi kayak Bojonegoro ke Jogja mungkin, atau Bojonegoro ke Solo, atau Cepu ke Jogja, atau Cepu ke Kebumen dan lain sebagainya gitu. Intinya dari masyarakat yang lintas Pantura Jawa Timur menuju ke arah Jogja gitu. Dan kalau aku boleh cerita juga, aku tuh sebenarnya selama ini tuh sering banget dengar orang tuh mengharapkan kembali hadirnya kereta Sancaka Utara ya. Kita udah mau sampai di Klaten ya. Banyak orang yang mengharapkan hadirnya kembali kereta Sancaka Utara, dan sekarang ini sudah hadir kembali kereta Sancaka Utara. Semoga bisa bertahan, bisa menjawab permintaan masyarakat gitu ya. Dan kereta ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang ingin berpergian ke Jogja, mungkin dari Cepu, dari Bojonegoro, bahkan sampai ke Cilacap juga ya gitu. Apalagi mungkin udah sih itu aja yang bisa Anda simpulkan. Sesaat lagi kita akan berhenti di stasiun Klaten sebagai pemberhentian terakhir sebelum aku mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta. Sudah tiba di stasiun Klaten sebagai pemberhentian terakhir ya. Dan sebenarnya kita di sini tuh berhentinya agak lama teman-teman, tapi mungkin karena kita sudah terlambat ya. Kenapa agak lama? Karena sejatinya di sini kita akan disusul oleh Argo Semeru, tapi nampaknya Argo Semeru udah jalan duluan ya. Ini kita juga masuk super lurus. Nah kan, berangkat lagi kan? Yuk kita masuk.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Pada waktu kereta api Sanjaka Utara, dimohon untuk menutup pintu-pintu kereta. Ya, kita udah sampai di Yogyakarta. Agak telat dikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Satu pengalaman yang seru. Terima kasih Sancaka Utara ya. Next time kita coba full trip. Semoga ya, kalau ada kesempatan dan ada rezeki. Jadi itu dia perjalanan dengan kereta Sancaka Utara dari Surabaya ke Jogja ya. Mohon maaf aku belum bisa full trip sampai Cilacap. Tapi semoga video ini bisa memberikan informasi ataupun hiburan buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel aku Prayoga Mulat dan tunggu aku di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.